Oke, di sini kita akan menjelaskan tugas dari Bu Rosalinda, yaitu menjawab 3 pertanyaan. Ya, tentang apa itu perkawinan. Sebelumnya perkenalkan diri kita terlebih dahulu ya. Saya Justin dan Octavio dengan NIM akhir 218. Karena nama saya Fajar Nur Stamendla dengan NIM akhir 206. Saya Roberto Suryadinali Teleman dengan NIM akhir 199. Baik, kita akan menjelaskan tentang materi dari Bu Rosalinda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian perkawinan. Yaitu perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh pasangan suami istri atau calon suami istri sebelum atau selama pernikahan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal pembagian harta, pengelolaan keuangan, dan hal-hal lain terkait hubungan mereka selama pernikahan. Secara umum, perjanjian perkawinan berfungsi untuk yang pertama itu mengatur pembagian harta, menentukan apakah harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan menjadi milik bersama atau masing-masing pihak. 2. Menghindari konflik di masa depan, memberikan kejelasan terkait aset dan kewajiban apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia. Yang ketiga, melindungi hak masing-masing, misalnya bagi pasangan yang memiliki harta yang signifikan atau bisnis pribadi sebelum menikah, perjanjian perkawinan bisa membantu melindungi aset mereka. Dan ini yang keempat, mengatur hak dan kewajiban, bisa mencakup ketentuan mengenai pembagian biaya hidup, tanggung jawab terhadap anak, serta hak dan kewajiban lainnya selama pernikahan. Di Indonesia sendiri, perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Untuk bisa sah secara hukum, perjanjian ini harus dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh pengadilan jika diperlukan. Ada beberapa alasan mengapa pasangan memilih untuk membuat perjanjian perkawinan, seperti untuk melindungi harta pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan, untuk mencegah perselisihan di masa depan terkait harta warisan, untuk melindungi pihak yang lebih lemah secara finansial dalam pernikahan agar hanya tetap terjaga. Sekian dari saya tentang apa itu perjanjian perkawinan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu apa keuntungan serta kerugian membuat perjanjian perkawinan. Yang pertama, keuntungan. Yang pertama, pemisahan harta. Masing-masing pasangan memiliki dan mengelola hartanya sendiri, menghindari harta bersama. Yang kedua, perlindungan harta. Melindungi harta pribadi dari risiko utang pasangannya. Yang ketiga, transparansi dan kejelasan. Mencegah konflik di kemudian hari karena sudah jelas siapa yang memiliki apa. Yang keempat, membantu perkawinan campuran. WNI yang menikah dengan WNA tetap bisa memiliki hak atas tanah jika ada perjanjian pemisahan harta. Yang kelima, mempermudah proses cerai jika terjadi. Tidak perlu bersengketa mengenai harta gonog ini karena sudah diatur sebelumnya. Yang kedua, kerugiannya. Yang pertama, menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan, bisa dianggap tidak percaya pada pasangan atau menciptakan jarak emosional. Yang kedua, biaya pembuatan. Memerlukan jasa notaris dan pencatatan yang memerlukan biaya tambahan. Yang ketiga, kurang relevan bagi pasangan dengan harta terbatas. Jika tidak ada banyak harta atau risiko utang, perjanjian bisa dianggap tidak terlalu diperlukan. Yang keempat, terikat secara hukum. Perjanjian yang dibuat tidak bisa sembarangan dibatalkan kecuali ada kesempatan baru dan proses hukum. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan apa keuntungan dan kerugian membuat perjanjian perkawinan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami dan istri sebelum menikah yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pernikahan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan lebih lanjut diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat perjanjian perkawinan di Indonesia. 1. Pahami tujuan dan isi perjanjian perkawinan. Sebelum membuat perjanjian perkawinan, pasangan harus mengetahui tujuan dari perjanjian tersebut, seperti mengatur harta yang diperoleh selama pernikahan, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan pernikahan, mengatur pembagian harta jika terjadi perceraian atau pemisahan harta. Umumnya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi milik bersama kecuali disepakati lain. Yang kedua yaitu harta terpisah. Harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang diperoleh setelah pernikahan berdasarkan kesepakatan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Yang kedua yaitu pengelolaan harta. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta tersebut? 2. Konsultasi dengan pengacara atau notaris. Meskipun tidak wajib, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pengacara atau notaris untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut sah secara hukum dan sesuai dengan keinginan Anda. Seorang notaris dapat membantu Anda untuk menyusun dan menyesahkan perjanjian perkawinan dengan cara yang benar dan sah. 3. Membuat draft perjanjian. Anda dan pasangan perlu membuat draft perjanjian perkawinan yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu identitas lengkap, kedua pasangan, nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat, dan lain-lain. Pernyataan kesepakatan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengatur harta mereka dalam pernikahan. Yang ketiga yaitu ketentuan mengenai pembagian harta, pengelolaan harta, dan segala hak terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai pembatalan atau perubahan perjanjian jika diperlukan. Dan yang keempat, tanda tangan dan legalisasi di notaris. Setelah perjanjian disepakati, perjanjian perkawinan harus disahkan oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Proses ini melibatkan tanda tangan kedua belah pihak dan verifikasi serta verifikasi oleh notaris. Yang kelima yaitu mencatatkan di pengadilan atau opsional. Dalam beberapa kasus, jika perjanjian perkawinan mencakup perubahan mengenai status harta, misalnya harta bersama atau terpisah, Anda bisa mencatatkan perjanjian tersebut di pengadilan agama atau pengadilan negeri, terutama jika berkaitan dengan harta yang berkaitan dengan warisan atau hak waris. Yang keenam yaitu memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Untuk perjanjian perkawinan yang sah, pastikan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya jika Anda beragama Islam, Anda perlu memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam komplikasi hukum Islam. Yang ketujuh yaitu dokumen yang diperlukan. Fotokopi KTP kedua belah pihak, akta kelahiran jika salah satu pihak sudah pernah menikah sebelumnya, dokumen perceraian atau akta kematian atau suami istri sebelumnya. Contoh isi perjanjian perkawinan. Pasal 1, identitas para pihak, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, dan alamat masing-masing pihak. Yang pasal 2 yaitu tujuan perjanjian, menyatakan tujuan perjanjian perkawinan untuk mengatur hak dan kewajiban serta harta selama pernikahan. Pasal 3, pembagian harta, penjelasan mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi milik bersama kecuali ada perjanjian yang menyatakan seperti itu. Pasal 4, penyelesaian sengketa. Jika ada perselisihan mengenai pembagian harta atau lain dalam pernikahan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum atau mediasi. Kapan perjanjian perkawinan bisa dibuat? Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum pernikahan sebagai bagian dasar persiapan pernikahan. Selama pernikahan, jika pasangan ini membuat perubahan atau penyelesaian terhadap pembagian harta setelah menikah. Perjanjian ini juga bisa dibuat dalam bentuk akta notaris yang bersifat terbuka dan tidak dapat dirubah kecuali atas kesepakatan bersama atau jika ada perubahan dalam hukum yang berlaku. Maka sekian dari jawaban dari saya untuk nomor 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.